Goresan tinta yang ekspresif, perpaduan tebal dan tipis yang indah. Tuan Martin, ambil saja. Ah, semua lukisan di pameran ini adalah karya Jinbi. Katanya, satu lukisan di sini sudah cukup buat beli rumah. Sudah pasti begitu. Jinbi kan terkenal di seluruh dunia sebagai maestro lukisan Tionghoa. Tapi dia belum pernah tampil di depan umum. Jadi tak tahu laki-laki atau perempuan. Apa karena wajahnya sangat buruk? Wah, si gadis tajir ini. Nanti setelah lukisan laku, traktir aku makan sebulan penuh ya. Shh, bukan cuma sebulan. 3 bulan pun aku mau. Wah, ini istri Tuan Fu ya? Katanya Tuan Fu menikah muda. Mereka berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Yuhin, siapa wanita itu? Kau justru yang pantas disebut istri Tuan Fu. Aku yang istri sahnya ini. Bahkan tak tahu kapan dia pulang. Sama sekali tidak diberitahu. Zhang Yo, kenapa dia datang? Tuan Fu, bagaimana Anda bisa datang ke galeri kami hari ini? Lihatlah, apa yang kamu suka. Lukisan ini dan yang ini. Saya ambil semuanya. 3 lukisan, 50 juta. Gesek kartu. Terima kasih Yunsen. Tuan Fu sangat baik pada Ibu Fu. Aku iri sekali. Tuan Fu benar-benar sangat memanjakan istrinya. Sebenarnya Kurator, Anda salah paham. Sebenarnya saya bukan Ibu Fu. Ibu Fu yang asli ada di sini. Kakak, kenapa kamu punya waktu datang hari ini? Tuan Fu tidak merangkul pacar resminya, malah merangkul wanita lain. Sangat terang-terangan. kamu juga di sini. Apa yang kamu suka? Aku akan membelikannya untukmu. Membeli lukisanku dan memberikannya padaku. Yuxin, kenapa kamu masih diam saja? Dia sudah membelikan lukisan untuk wanita lain. Cepat manfaatkan dia. Tidak, saya tidak mengerti lukisan. Saya sampai lupa, kakak berasal dari desa. Tentu saja tidak mengerti. Lukisan kelas atas seperti ini. Memangnya kenapa kalau dari desa? Apa kamu tidak makan nasi yang ditanam di desa? Bagaimana bisa Presiden Direktur Grup Fu yang terkenal itu menyukai wanita desa? Kalau kamu tidak suka, ya sudah. Ayo pergi. Kita ke rumah lama, jenguk kakek Fu. Baik. Nanti lain kali aku traktir makan. Aku tidak percaya Ibu Fu akan menyerahkan kursi belakang juga. Wanita dari desa memang tidak berguna. Kakak, tasku ada di kursi belakang. Kamu duduk di kursi penumpang depan saja. Yuxin, kamu adalah maestro lukisan Tionghoa. Jinbi yang terkenal. Kenapa harus menahan amarah ini dan menikah? Kakek, Kakek, Ayo, cepat, duduk. Yusin, tanpa terasa, kamu dan Yunsen sudah menikah lebih dari setahun kan? Hubungan kalian pasti sangat baik ya? Tentu saja, kakak Yunsen dan kakak Yuxin. Sangat mesra. Aku sampai iri melihatnya. Saya berencana membantu mereka mengadakan ulang tahun pernikahan. tidak perlu. boleh. Saya setuju. Jiang Yu memang banyak ide. Bukan hanya harus diadakan, tapi juga harus dirayakan besar-besaran. Menurut saya, ini sangat sesuai dengan konsep produk baru kita. Jadi, pas sekali kita bisa memanfaatkan ulang tahun pernikahan ini untuk mempromosikan produk baru. Ternyata memanfaatkan ulang tahun pernikahan untuk promosi perusahaan. Aku ini cuma alat promosi kalian ya. Kakak Yunsen, saya sekretarismu. Serahkan saja masalah ini padaku. Baiklah, Jiang Yu, kita harus memastikan Yusin mendapatkan perayaan yang megah. Tidak masalah. Kakek, Kakek Fu. dulu kakek Fu pernah menyelamatkan nyawa kakekku. Itu adalah perjodohan yang sudah ditetapkan. Selama kakek Fu senang, aku juga senang. Uang Fu Yunshen memang mudah didapat. besok kita pergi ke lokasi bersama. Ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Tentu saja harus ikut. Hmm, Tapi kali ini,
Kamu tidak bisa lagi datang sambil merangkul Jiang Yu, kan? Bukan begitu. Waktu itu karena... Tuan, kurator sudah datang. Baik. Tuan Fu, ini 3 lukisan yang Anda beli sebelumnya. Saya menghabiskan 50 juta untuk membeli lukisan Jinbi. Bisakah kurator membantu saya mengatur pertemuan dengan Jinbi? Untuk apa dia bertemu saya? Begini, saya juga belum pernah bertemu Maestro Jinbi. Tapi saya punya nomor teleponnya. Saya bisa bantu Anda menghubunginya. Baik. Mungkinkah Ibu Fu adalah... Ini Xiao Yuan. Mana mungkin saya Jinbi? Halo, Xiao Yuan? Halo, saya editor Jinbi. Jinbi tidak menerima orang asing manapun. Maaf Tuan Fu, nomor ini adalah nomor editor Jinbi. Editornya bilang padaku, Jinbi tidak menemui orang asing. Baik, saya mengerti. Hati-hati. Musang memberi salam pada ayam. Apa yang mereka inginkan dari kita? Apalagi? Pasti hal baik. Kalian adalah teman sekampung Fang Yuxin. Cih, teman sekampung apa? Sekarang, aku sudah menikah dengan bos pabrik baja Chaoyang. Aku sekarang punya KTP kota. Betul. Cari kesempatan, pukul Fang Yuxin. Pukul saja wajahnya. Aku ingin dia di acara besok, mempermalukan dirinya sendiri. Hah? Mengerti? Teman saja, serahkan pada kami. Kita cari beberapa preman. Astaga. Untuk apa cari preman? Cari preman, kita harus bagi uang dengan mereka. 50 juta. Fu Yunsen sudah masuk rekening. Cepat makan. Setelah makan, kita belanja. Wah, punya teman kaya sepertimu memang enak. Oh ya, besok aku ada perjalanan dinas. Ulang tahun pernikahan kalian. Aku tidak bisa pergi. Tidak apa-apa. Aku dan Fu Yunsen hanya menikah kontrak. Hanya formalitas. Aduh. Buta aja kamu. Fan Yuxin. Ternyata kamu ya. Apa kamu tahu betapa mahalnya tasku ini? Apa kamu sanggup menggantinya? Tasmu ini palsu. Aku punya yang persis sama. Tas palsu? Aku rasa kamu hanya iri. Karena aku menikah dengan pemilik pabrik baja. Tas palsu? Aku rasa kamu hanya iri. Karena aku menikah dengan pemilik pabrik baja. Tas ini memang palsu. Jika kamu datang untuk mencari masalah, aku bisa memberimu 1.000 yuan. Anggap saja untuk mengusir pengemis. Jangan harap lebih dari itu. 1.000 yuan? Kamu mengusir siapa? Atau jangan-jangan Seluruh dirimu ini hanya bernilai 1.000 yuan. Melihat orang dari penampilan. Yuxin, kami punya banyak uang. Apa kamu pernah melihatnya? Lihat apa? Lihat apamu? Dengar suaranya. Dengar suara pin baja di sakumu itu. Fang Yuxin, aku sarankan kau tahu posisimu. Jika tak ditakdirkan jadi putri, maka jadilah pelayan rendahanmu dengan patuh. aku tahu bagaimana cara membayarmu lebih banyak. Transplantasi Transplantasi rambut 100.000 sudah paling mahal. Biar kau kapok bicara sembarangan. Puas. Fang Yuxin, kau berani memukulku. Aku tak akan membiarkanmu. Katakan saja berapa yang harus kubayar. Aku akan membayarmu. Aku beritahu kau, Fang Yuxin. Sekarang ini bukan lagi soal uang. Suamiku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Betul. Siapa yang tidak punya suami? Yuxin, cepat telepon suamimu. Aku dan Fu Yunsen tidak punya perasaan sama sekali. Dia mungkin tidak akan membantuku. Dasar wanita cerewet sepertimu. Siapa yang mau menikahimu? Apakah dia keledai atau kuda? Biarkan dia keluar dan tunjukkan padaku. Bagaimana sayang? Aduh, suamiku. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Cepat, katakan sesuatu. Siapa? Siapa yang mengganggu istriku? Dia. Lihat, dia menjambak rambutku. Benar. Bagaimana aku bisa bertemu orang lain?
Kalian sudah keterlaluan. Hari ini kalian tidak akan keluar dari sini utuh. Tidak ada yang bisa keluar dari pintu ini. Serang mereka. Tunggu! Cepat telepon suamimu! Suami Fang Yuxin adalah Fu Yunsen yang sangat berkuasa. Apa kalian berani melawannya? Fu Yunsen yang bisa menutupi langit dengan satu tangan menikahimu? Aduh. Halo? Halo suamiku. Aku di restoran Cui Yun. Mereka menggangguku. Cepat datang dan selamatkan aku. Tunggu aku. 10 menit. Pergi ke restoran Cui Yun. Seseorang mengganggu Ibu Fu. Anda sangat peduli pada Ibu Fu, Tuan Fu. Saya kira kalian hanya pasangan di permukaan. Dia itu istriku. Dia itu istriku. Aduh. Kakak, ada apa denganmu? Kali ini aku hanya peringkat kedua di angkatan. Aku belum pernah seburuk ini. Aduh. Kakak, jangan sedih lagi. Aku akan mengajakmu memancing. Aduh. Tuan Fu, Ibu Fu sangat dingin padamu ya. Dia tidak punya perasaan padaku. Kita harus pelan-pelan. Ayo. Hei. Suamiku bilang dia akan tiba dalam 10 menit. Jika tidak ingin mati, cepat pergi. Kau hanya membual. Jika kau membual sedikit lebih kecil, mungkin aku akan percaya. 10 menit? Mana ada waktu aku menghabiskan 10 menit bersamamu. Betul. Hei, kedua gadis ini lumayan cantik ya. Teman-teman, suka yang mana? Ambil sendiri. Mas kawin 100.000 sudah saya ambil. Terima kasih, Tuan Zhang. Kalian berani? Aku benar-benar istri Fu Yunshen. Jika kalian berani menyentuhku, kalian akan tamat. Di seluruh Jiangzheng, lebih dari 100 wanita mengaku sebagai istri Fu Yunshen. Aku, bahkan ayahnya. Lepaskan aku. Pergi. Minggir. Kau baik-baik saja? Istriku, istri Fu Yunsen. Kalian berani mengganggunya? Istriku, istri Fu Yunsen. Kalian berani mengganggunya? Suamiku. Apa dia benar-benar Fu Yunsen? Aku hanya bos kecil. Pabrik baja Chaoyang. Aku juga belum pernah bertemu Fu Yunsen. Suamiku, aku takut. Sekarang, minta maaf pada istriku. Aku dan Tuan Fu adalah teman lama. Kemarin kami masih minum bersama. Dasar anak kemarin sore berani mengaku sebagai Fu Yunsen. Cih. Aku minta maaf. Dia memukulku. Kenapa aku harus minta maaf? Yuxin memukulmu karena kamu pantas dipukul. Kurang ajar. Di wilayahku sendiri, berbuat onar seperti ini dan memukul istriku. Menurutku, kamulah yang pantas dipukul. Wilayahmu? Siapa kamu? Aku adalah pemilik pabrik baja Chaoyang. Semua jalur baja di seluruh kota ada di tanganku. Bahkan Fu Yunsen pun, jika bekerja sama denganku, harus memberiku sedikit hormat. Singkirkan pabrik baja Chaoyang. Sekarang juga. Sombong sekali. Menyingkirkan pabrik bajaku? Menurutku, hari ini aku yang akan menyingkirkanmu dulu. Aku yang akan menyingkirkanmu dulu. Halo? Ada apa? Apa? Ah, Suamiku. Kenapa semua uang kita hilang? bukan hanya uangmu yang hilang. Pabrik baja Chaoyang juga hilang. Ada apa ini? Kamu benar-benar Fu Yunsen? Kenapa aku menikahi wanita bodoh sepertimu? Berani-beraninya kamu memprovokasi Tuan Fu dan Nyafu. Cepat, minta maaf padaku. Kenapa Fang Yuxin bisa menikah dengan Fu Yunshen? Kenapa dia bisa naik status dan menjadi seperti ratu? Tuan Fu, Anda orang yang berhati besar. Mohon berbelas kasihan. Anggap saja kami ini kentut dan biarkan kami pergi. Tuan Fu, wanita sialan, cepat berlutut padaku. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang.
Yuxin, tidak. New Fu, kami tahu kami salah. Mohon Anda dan Tuan Fu berbelas kasihan. Ayo, kita pergi. Pergi. Yuxin. Fan Yuxin, aku bersujud padamu. Apa itu tidak cukup? Terima kasih. Aku suamimu. Tidak perlu berterima kasih. Fang Yuxin, kau bisa lolos hari ini, tapi tidak akan bisa lolos besok. Sudah dengar? Ibu Fu berasal dari desa. Penampilannya lumayan juga. Yunsen kita sungguh beruntung bisa menikahi Yusin. Bener ayah, Yunsen memang beruntung. Tapi ayah menyerahkan grup Fu sebesar ini untuk diurusnya sendiri. Padahal Jiayi kita akan segera lulus dan kembali dari luar negeri. Ayah, bagaimana menurut ayah? Kita bicarakan lagi setelah Jiayi kembali. Oh, Yuxin. Dulu waktu kau kecil, aku dan bibi keduamu sering mengunjungimu. Tidak kusangka, sekarang kau tumbuh begitu cantik. Kau dan Yunsen sungguh serasi. Waktu kecil, aku bahkan belum pernah bertemu Fu Yunshen. Paman kedua ini, Aku ingin lihat. Kalian mau melakukan apa lagi? Tuan Fu dan Ibu Fu memiliki hubungan yang sangat dekat, tak terpisahkan. Jadi, untuk peringatan kali ini, kami secara khusus menyiapkan sesi interaksi pasangan untuk melihat seberapa serasi kalian berdua. sesi interaksi pasangan. Kenapa di jadwal interaksi sebelumnya tidak ada ini? Ayo, ikut aku ganti baju. Sebenarnya, ini sesi interaksi pasangan apa? Xiao Yu memang pandai mengatur. Yunsen, kakek ingin bicara sesuatu padamu. Fang Yuxin ini jelas-jelas hanya wanita desa yang picik. Kenapa kamu tidak membela Jiayi kita, malah berusaha menyenangkan dia? Aduh, kamu yang picik. Dasar wanita, apa yang kamu tahu? Aku beritahu ya, kita harus menjaga Fang Yuxin dulu, lalu membuat pasangan itu bertengkar. Setelah Fu Yunsen selingkuh, ayah marah. Maka grup Fu bukankah akan jadi milik Jiayi kita? Suamiku, atau kau punya rencana? Jiang Yu, interaksi suami istri macam apa ini? Aduh, Nanti kau juga akan tahu. Apakah ini Tang Bohu? Menunjuk Qiu Xiang masih pakai sarung tangan. Tidak bisa melihat tangannya. Bagaimana bisa menebak? Hei, Tuan Fu dan istrinya sangat mencintai satu sama lain. Tak terpisahkan. Tuan Fu pasti akan menemukan Qiu Xiangnya. Fu Yunshen, lihat aku. Bagaimana bisa mengenaliku? Jiang Yu, apakah kau ingin kami sengaja mengacaukan ini? Membuat malu di hari jadi? Terima kasih atas kerja kerasmu. Panas ya? Tidak panas. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat pergi wawancara. Bukan aku yang membual. Hubungan mereka benar-benar baik. Kakek Fu, selamat. Kau pasti akan segera bisa menggendong cucu buyut. Cucu buyut? Anda benar sekali. Bagaimana Anda mengenali saya? Jiang Yu menyemprotkan parfum ke pakaian Anda agar saya mudah memastikan. Oh, jadi begitu. Saya kira kita berdua benar-benar punya telepati. Selamat Tuan Fu, Anda lulus ujian. Selanjutnya giliran Ibu Fu. Ayo, ikut saya ganti baju. Jiang Yu, interaksi selanjutnya apa? Nanti Tuan Fu akan membuatkan sarapan untuk Anda. Anda tebak yang mana buatannya? Kalau begitu, kali ini
Bagaimana Anda akan membantu saya menyontek? Kenapa saya harus membantu Anda menyontek? Saya sudah pernah makan sarapan penuh cinta buatan Tuan Fu. Apa Anda sudah pernah makan? Anda menyukai Fu Yunshen? Memang saya menyukai suami Anda. Kenapa? Kalau begitu, Anda harus segera menggodanya agar dia menceraikan saya demi Anda. Saya ingin lihat seberapa hebat kemampuan Anda. Dasar orang desa, apa hebatnya Anda? Kalau bukan karena kakek Fu, dia tidak akan pernah menikahi Anda. Bahkan tidak akan melirik Anda. Benarkah? Saya hanyalah orang desa yang miskin dan tidak berdaya. Saya dan Fu Yunsen juga tidak punya ikatan emosional. Jika dia tidak bisa menceraikanmu nanti, aku akan meremehkanmu. Nyonya Fu, coba tebak. Yang mana? Sarapan penuh cinta yang Tuan Fu buat untukmu. Jika tidak bisa menebak, habislah kau. Sarapan penuh cinta? Tuan Fu pasti sering membuat sarapan untuk Nyonya. Pertanyaan ini terlalu mudah, kan? Setahun setelah menikah, aku hanya bertemu Fu Yunsen 3 kali. Apa dia bisa memasak? Apa dia benar-benar Fu Yunshen? Xiang Yu, kau hanya menunggu aku mempermalukan diri, kan? Nyonya Fu, apa Anda yakin itu Tuan Fu? Tuan Fu saja bisa langsung mengenali Anda. Anda tidak mungkin salah, kan? Semuanya. Ini suamiku. Fu Yunshen. Semuanya. Ini suamiku. Fu Yunshen. Ambil gambarnya. Hubungan suami istri Tuan Fu tidak seharmonis yang dibayangkan. Mungkin hanya pura-pura. Cepat. Cepat, berita heboh. Tuan Fu dan Nye Fu berciuman di depan umum. Fu Yunshen benar-benar menciumku. Nye Fu, demi membuatku marah, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Fu Yunshen ini pandai sekali berakting. Sangat dominan. Tuan Fu sangat baik padanya Fu. Di depan umum begini, berani-beraninya melakukan hal seperti itu. Tidak malu ya? Xiao Yu, kamu adalah pahlawan besar peringatan hari ini. Yunsen, Yushin, kalian harus berterima kasih padanya. Xiao Yu, terima kasih. Kamu benar-benar bersusah payah menyiapkan pertunjukan yang bagus ini. Sama-sama. Ini memang tugasku. Berusaha keras dan bersemangatlah. Berjuanglah untuk segera berubah dari sekretaris menjadi Nying Fu. Aku mendukungmu, suamiku. Awas kau. Bos, berita terbaru. Peringatan hari jadi Anda dan Nyafu berjalan sangat sukses. Produk baru sudah laris manis. Bagus. Kakek, kalau begitu kami kembali ke kantor dulu. Ayah, kami juga pulang dulu. Fu Yunsen, anak itu, matanya hanya melihat pekerjaan. Kapan aku bisa menggendong Cicit? Jantungku ini... Kakek, ada apa? Tolong! Kakek! Tolong, panggil ambulans. Pasien mengalami aritmia jantung. Dia sudah bertahun-tahun menderita penyakit jantung. Sebaiknya, jangan ada perubahan emosi yang terlalu drastis. Kakek! Anda punya penyakit jantung. Kenapa tidak memberitahu kami? Aku harus memberitahu Yunshen. Aku hanya tidak ingin kalian khawatir. Kakek, harapan terbesarku adalah sebelum aku meninggal nanti, aku bisa menggendong Cicitku. Kakek, Anda pasti akan berumur panjang. Anda masih harus menggendong Cicit, kan? Baik. Aku akan menunggu. Hanya soal punya anak. Lebih cepat, lebih baik.
Aku tidak melihat apa-apa, Tuan Fu. Berjuanglah agar segera jadi nyonya, bukan lagi sekretaris. Aku mendukungmu. Orang itu munafik. Bicara lain, berbuat lain. Xiao Yu, salahkan saja dirimu. Katanya bawa pekerjaan pulang. Mengganggu kencan Tuan Fu ya? Kencan. Sudah. Kerja dulu. Ayo, pergi. Cantik. Bilangnya tidak peduli pada kakak Yunsen, tapi diam-diam menggodanya. Sungguh tak tahu malu. Kakek ingin punya cicit. Aku tidak ingin mengecewakan kakek. Maaf ya. Bagaimana kalau kau bersama Fu Yunshen di kehidupan selanjutnya saja? Maaf. Bagaimana kalau kau bersama Fu Yunshen di kehidupan selanjutnya saja? Kau menyuruhku bersama kakak Yunsen di kehidupan selanjutnya dan melahirkan anak untuknya. Mimpi saja kau. Kau dari mana? Tuan Fu mencarimu. Baik, aku segera ke sana. Lihat kan, aku tidak ada. Kakak Yunsen langsung mencariku kemana-mana. Ini membuktikan bahwa akulah wanita yang tak tergantikan di sisinya. Kau sekretaris Tuan Fu Yunshen. Tentu saja dia akan mencarimu jika ada masalah. Bagaimanapun, setelah kakek Fu meninggal, aku akan menjadi Nyonya Fu. Omong kosong apa yang kau katakan? Malas meladanimu. Ada apa? Aku tidak sengaja terjatuh. Cepat panggil dokter ke rumah. Tidak perlu, Kak Yunsen. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat 2 hari. Baiklah, kalau begitu bantu dia ke kamar untuk istirahat. Kau ini tinggal saja di sini dengan tenang. Kembali setelah sembuh ya. Kak Yunsen, aku tinggal di kamar pengantin kalian. Kakak Yusin tidak akan marah kan? Kalau begitu, lebih baik aku pergi saja. Dia tidak sekecil itu. Kau ini tinggal saja di sini dengan tenang. Pergi sana, cepat, bantu dia. Baik. Fang Yusin, selama aku tinggal di sini, kau jangan harap bisa punya anak dengan Kak Yunsen. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri. Fang Yuxin, paman keduaku yang mengutusmu kemari kan? Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Agar kau mendekatiku, mencari kepercayaan kakek, ingin mendapatkan informasi grup Fu kan? Aku tidak. Fang Yuxin, kau benar-benar membuatku kecewa. Ingin merayuku dengan cara seperti ini? Mimpi saja. Di luar sana, jadilah ibu Fu yang baik. Tenang saja, uang bulananmu akan tetap kuberikan. Siapa yang peduli dengan uang recehanmu itu? Siapa di luar? Kakak Yunsen, apa aku mengganggu istirahat kalian? Aku haus, ingin minum air. Jiang Yu, kenapa kau di sini? Kakiku terluka. Aku juga tahu, aku seorang wanita, tidak baik tinggal di kamar pengantin kalian. Hanya minum air kan? Tidak perlu menjelaskan padanya. Aku istrimu. Kau membiarkannya tinggal di sini. Bukankah seharusnya kau memberitahuku? Kau tenang saja tinggal di sini. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Aku hanya pura-pura, kenapa? Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu pura-pura sepuasnya. Kau istirahatlah lebih awal. Kakak Yunshen, kakiku sakit sekali. Bisakah kamu membantuku mengoleskan obat? Biwang, Tuan, tolong oleskan obat untuk Jiang Yu. baik. Mereka bahkan tidak menghindariku lagi.
Tadi malam, mereka tidur di kamar yang sama. Masih sakit? Lumayan. Xiang Yo, maaf ya. Aku akan melakukan tugasku dengan baik. Tadi malam aku terlalu pici. Bagus kalau kamu tahu diri. Aku sengaja menyiapkan kursi roda untukmu. Ayo, aku akan mengajakmu keluar berjemur. Kalau begitu, terima kasih kakak. Tidak masalah. Ayo. Maaf ya, anjing kecilku sangat penurut. Tidak pernah menggigit orang. Xiang Yo, kakimu sudah sembuh secepat ini? Kakak Yunshen, aku... Xiang Yo, jika kamu ingin tinggal di rumah kami, kamu bisa langsung bilang padaku. Tidak perlu pura-pura kakimu terkilir. Saya selalu menyambutmu di rumah kami. Untuk tinggal, sepertinya kursi roda ini harus saya kembalikan. 100 yuan sehari loh. Kakak Yunsen, saya melihat Fang Yuxin baru saja datang dari desa dan langsung menikahimu. Saya khawatir dia punya niat buruk, jadi saya membantumu mengawasinya. Dia tidak berpendidikan tinggi, tidak akan bisa membuat masalah besar. Dan lagi, kamu adalah sekretaris saya. Urus saja pekerjaan perusahaanmu. Urusan rumah tangga saya tidak perlu kamu khawatirkan. Baik, Tuan Fu. Saya pasti akan menjadi Nyonya Tuan Fu. Cari tahu siapa editor penanggung jawab Jinbi. Melalui editor penanggung jawab Jinbi, kamu harus menghubungiku dengan Jinbi. Pameran seni di Perancis baru-baru ini, semua mencari kerja sama dengan Jinbi. Jika kita bisa bekerja sama dengan karya Jinbi, bisnis internasional perusahaan kita juga akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalian berdua, siapapun yang berhasil menghubungi Jinbi duluan akan dipromosikan menjadi asisten direktur utama. Baik, Tuan Fu. Saya dengar editor penanggung jawab Jinbi sering datang ke klub privat ini. Pria atau wanita, saya juga tidak tahu. Halo, silakan masuk. Ibu Fu, untuk apa dia datang ke klub semewah ini? Apa maunya? Halo, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan? Wanita tadi, dia juga tidak menunjukkan undangan. Dia adalah pelanggan tetap di sini. Jika tidak ada undangan, silakan pergi. Aku asisten direktur Fu Yunshen dari grup Fu. Aku asisten direktur Fu Yunshen. Aku juga butuh undangan. Jika tidak ada undangan, silakan pergi. Kau? Besok aku akan menyuruh bosku untuk membeli tempat ini. Nenekku sayang, akhirnya kau datang juga. Lihat, ini apa? Ini adalah kontrak pameran lukisan dari Perancis dan Italia. Mereka hampir membuatku gila. Jangan terburu-buru. Aku akan menyelesaikannya dalam setengah bulan. Dan direktur grup Fu itu, yaitu suamimu, dia setiap hari menyuruh orang untuk bertemu Jinbi. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin menemuinya atau tidak? Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin menemuinya atau tidak? Tidak. Apa ada hal baik jika dia menemuiku? Tapi bagaimanapun juga, kalian berdua kan suami istri. Bagaimana bisa? Kamu berencana terus menyembunyikannya darinya seperti ini? Fang Yuxin, kamu terlalu membuatku kecewa. Mau menggunakan cara rendahan seperti ini untuk merayu? Mimpi. Di luar, jalankan peranmu sebagai ibu Fu dengan baik. Tenang saja, uang bulananmu akan tetap kuberikan padamu. Dia belum pantas tahu siapa aku. Baiklah. Cepatlah menggambar. Menjaga di sini dari pagi sampai malam. Aku tidak percaya tidak bisa menemukan siapa editor Jinbi. Mengapa Ibu Fu ada di sini? Ibu Fu sudah seharian di dalam, tidak masuk kerja juga. Apa yang dia lakukan di dalam? Jangan-jangan bukan menemukan berita tentang editor Jinbi, tapi malah menemukan perselingkuhan Ibu Fu. Tidak bisa, besok aku akan datang lagi.
Bagaimana bisa Ibu Fu masuk lagi dengan pria ini? Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Tuan Fu. Kamu ini setiap hari menyelinap keluar. Kita berdua, pria dan wanita, sendirian di satu ruangan, menggambar seharian penuh. Apa Fu Yunshen benar-benar tidak curiga? Tidak apa-apa. Dia tidak ada di rumah pada siang hari. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyelinap keluar? Baiklah. Oh ya, desa sedang panen raya. Aku mengirimimu beberapa kotak buah. Makanlah yang banyak agar kamu bisa menambah vitaminmu. Cepatlah melukis. Menyebalkan sekali. Hanya tahu mendesak. Tuan Fu. Gawat, Tuan Fu. Jinbi dalam masalah. Bukan. Maksudku Ibu Fu. Aku melihat Ibu Fu setiap hari pada waktu yang sama, dengan pria yang sama, masuk ke klub privat yang sama. Ibu Fu sepertinya berselingkuh. Tidak mungkin. Dia tidak akan berselingkuh. Paling-paling paman kedua mengirimnya untuk memata-mataiku. Bukan. Aku benar-benar melihatnya. Setiap hari dia dan pria itu masuk dan keluar dari klub privat yang sama. Klub privat itu cukup misterius. Aku tidak bisa masuk. Aku memintamu menyelidiki editor Jinbi. Kenapa kamu mengikuti Fang Yuxin? Aku memang sedang menyelidiki editor Jinbi. Lalu aku kebetulan melihat Ibu Fu. Saya tidak sengaja. Menyelidiki Jinbi. Kamu tidak perlu ikut campur urusan Fang Yuxin. Tuan Fu sangat percaya diri dengan pesona pribadinya. Bantu saya selidiki seseorang. Fotonya akan saya kirim nanti. Sudah pulang? Mau makan buah? Teman saya yang kirim. Teman? Laki-laki atau perempuan? Haruskah saya berbohong? Tidak apa-apa kan? Dia sepertinya tidak peduli pada saya. Laki-laki. Teman? Laki-laki atau perempuan? Haruskah saya berbohong? Tidak apa-apa kan? Dia sepertinya tidak peduli pada saya. Laki-laki. Kenapa wajahmu tidak enak dilihat? Cemburu? Tidak mungkin kan? Tuan Fu, sampai sekarang masih tidak percaya pada saya. Lihat. Ini adalah pria yang setiap hari pergi bersama Ibu Fu. Lihatlah penampilannya yang menyedihkan itu. Dia juga tidak setampan saya. Betul. Dan lagi, Ibu Fu di bawah hari ini membawa buah-buahan ini. Pren. Hawthorne, ini pasti asam sekali. Siapa yang mau makan sesuatu seasam ini? Maksudmu Ibu Fu, dia hamil kan? Pikirkan saja, dia pasti dengan pria itu. Ada sesuatu di luar. Kalau tidak, kenapa dia dulu selalu ingin tidur denganmu? Dia ingin kamu menjadi ayah dari anak orang lain. Siapa pria itu? Masih diselidiki. Di klub mana? Sampai jam berapa dia di sana setiap hari? Kamu mau memergoki mereka? Aku akan menyelidikinya. Kamu pulang sepagi ini malam ini? Aku ingat menstruasimu seharusnya baru-baru ini kan? Dia pulang 3 kali tahun lalu. Dan sekali saat tidur denganku. Tidak sengaja kena di kasur saat menstruasi. Sudah tertunda beberapa hari. Kamu ingat tanggalnya dengan sangat jelas. Dia pasti dengan pria itu. Ada sesuatu di luar. Kalau tidak, kenapa dia dulu selalu ingin tidur denganmu? Dia ingin kamu menjadi ayah dari anak orang lain. Perlu aku antar ke rumah sakit? Perlu aku antar ke rumah sakit? Kenapa dia begitu peduli padaku hari ini? Tidak perlu. Lanjutkan saja urusanmu. Kamu mau apa? Tentu saja melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri. Kenapa tiba-tiba begini? Meskipun dia suamiku, kakek ingin cicit. Kalau begitu, ayo saja. Tidak menolak.
Wanita ini sangat tidak bisa diam. Dia benar-benar ingin aku jadi ayah dari anak orang lain. Fu Yunsen, Kamu mempermainkanku. Kamu gila ya? Fu Yunshen benar-benar gila. Ada apa dengan kalian berdua? Dia berani mempermainkanku. tidak bisa. Kamu hubungi dia sebagai editor Jinbi. Bilang aku ada waktu hari ini. Kamu tidak benar-benar akan menemuinya, kan? Mana mungkin. Tuan Fu, kabar baik. Editor Jinbi bilang, mereka ada waktu hari ini. Kita bisa bertemu. Bagus sekali. Hari ini, bagaimanapun caranya, kita harus berhasil menjalin kerjasama dengan Jinbi. Bagaimana dengan Ibu Fu? Lupakan saja hari ini. Ayo. Sudah janji jam 3:30. Jinbi seharusnya segera tiba. Jinbi sudah terkenal selama 20 tahun, tapi tidak pernah tampil di depan umum. Tidak ada yang tahu apakah dia pria atau wanita, atau seperti apa penampilannya. Keahlian melukisnya tak tertandingi. Soal penampilan, aku tidak peduli. Fu Yunshen belum pernah dibatalkan janji kan? Biarkan dia menunggu. Kalian berdua memang pasangan sejati. Satu sama lain, sama liciknya. Ayo, aku mau lanjut melukis. Ayo. Sudah jam 3:30. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Editor Jinbi tidak mengangkat telepon. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi. Maaf Tuan, sudah terlalu malam. Toko ini akan tutup. Tunggu sebentar lagi. Halo? Ini... Jinbi dan timnya tidak bisa datang. Saya membatalkan 3 rapat sore ini. Rugi lebih dari 20 juta. Bagaimana mereka bisa membatalkan janji begitu saja? Saya beritahu Anda, jika Anda tidak bisa mengatur pertemuan dengan Jinbi, Anda dipecat. Fu Yunshen menungguku begitu lama kemarin. Dia pasti marah besar. Siapa suruh dia menggodaku? Dia pantas menunggu selama ini. Sudahlah, pelukis hebatku. Kali ini, kamu puas kan? Cepatlah melukis. Setiap hari, aku menerima telepon dari orang-orang yang mencarimu. Kepalaku rasanya mau meledak. Sudah jam 6. Dia sudah kembali. Aku harus segera pergi. Tunggu sebentar. Lupa bawa ponsel. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Besok masih akan bertemu dengannya. Siapa dia? Sampai jumpa besok. Besok masih akan bertemu dengannya. Siapa dia? Gawat, gawat. Jangan-jangan identitas Jinbi terbongkar? Aku tanya, siapa dia? Meskipun disalahpahami berselingkuh, aku tidak boleh mengungkapkan bahwa aku adalah Jinbi. Tuan Fu, Anda salah paham. Betul. Yunshen salah paham. Dia bernama Bai Cheng. Kami hanya teman sekampung. Ya. Teman sekampung. Kalian setiap hari pada waktu yang sama bertemu di tempat misterius selama 6 jam. Kau menguntikku. Jangan mengalihkan pembicaraan. Fang Yuxin, kau adalah istriku. Kau bertemu pria lain selama 6 jam setiap hari. Suamiku. Jangan marah. Suamiku. Cemburu kenapa? Aku dan Bai Cheng sungguh hanya teman biasa. Lihat. Aku bisa menciummu terus-menerus di depannya. Sudah cukup. Cukup. Tuan Fu, bagaimana kalau Anda membawa Ibu Fu pulang dan menciumnya perlahan? Baik? Betul. Pulang dan cium dia. Untung saja berhasil mengelabuinya. Aku menciumnya 10 kali. Kau belum punya pekerjaan sekarang. Mulai besok, datanglah bekerja di grup Fu. Bekerja di perusahaanmu? Lalu bagaimana aku bisa melukis? Kenapa? Tidak mau? Masih ingin berkeliaran di luar dengan teman sekampungmu itu? Aku tidak. Jika kamu tidak ingin kakek tahu kamu berkeliaran di luar, maka besok datanglah bekerja. Beraninya dia mengancamku dengan kakek. Baik, suamiku. Besok aku akan melapor ke grup Fu. Ayo, pergi. Lanjutkan menyelidiki Jinbi. Pastikan untuk menghubungi mereka.
Baik, Tuan Fu. Jiang Yu, Fang Yuxin akan mulai bekerja di grup Fu hari ini. Minta seseorang untuk menjaganya. Tuan Fu, bukankah Anda khawatir Fang Yuxin adalah mata-mata yang dikirim paman kedua? Mengapa Anda masih membiarkannya bekerja di grup Fu? Ini yang tidak kamu mengerti kan? Tuan Fu menempatkan Ibu Fu di perusahaan untuk mengawasinya. Takut Ibu Fu berkeliaran di luar. Banyak bicara. Berikan dia posisi yang santai. Biarkan dia tetap di perusahaan. Dia tidak punya kemampuan besar. Tidak bisa mendapatkan rahasia perusahaan. Baik, Tuan Fu. Sekretaris Jiang, Nanti akan ada orang dalam yang masuk. Kamu harus memberinya perhatian khusus. apakah itu perhatian khusus ke arah yang baik? Atau... Menurutmu? Mengerti. Aku pasti tidak akan membiarkannya hidup tenang. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian sebentar. Ini adalah karyawan baru kita dari Departemen Perencanaan, Fang Yuxin. Sapu Meike. Halo semuanya, saya Fang Yuxin. Yuxin berasal dari desa. Orang desa itu pekerja keras. Jadi jika nanti ada pekerjaan, serahkan saja padanya. Rencana ini harus selesai sebelum jam 4 sore. Cepatlah. Selesaikan ini hari ini dan berikan padaku. Meskipun kamu dari desa, kamu bisa membaca kan? 8 kopi, 3 bagian gula, 3 bagian susu. Dalam waktu setengah jam, kirimkan ke ruang rapat. Fu Yunshen, kamu pikir aku selingkuh? Jadi kamu biarkan karyawanmu menindasku ya? Kamu benar-benar keterlaluan. Fu Yunshen, kamu membiarkan karyawanmu menindasku. Kamu bukan manusia. Di mana Ibu Fu? Bukankah Ibu Fu pergi bekerja di perusahaan? Bekerja? Sudah jam berapa ini? Masih bekerja? Halo, setelah pulang kerja, kamu pergi lagi dengan pria itu. Berkencan lagi kan? Dasar gila. Berani-beraninya menutup teleponku. Saya sedang lembu. Sudah jelas? Bukankah sudah kubilang untuk menjaga Yuxin? Kenapa dia masih lembur? Tuan Fu, saya tidak tahu. Saya benar-benar sudah meminta Kepala Departemen Perencanaan untuk menjaga Yuxin dengan baik. Saya jamin, besok Yuxin tidak akan lembur lagi. Sekretaris Jiang. Jangan biarkan Fang Yuxin lembur hari ini. Suruh dia pergi dinas beberapa hari. Jika Fang Yuxin pergi dari kakak Yunsen, aku akan punya kesempatan. Tidak masalah, Sekretaris Jiang. Fang Yuxin, datanglah ke kantorku. Manager. Datang. Pergi ke Yuncheng. Dinas beberapa hari. Selesaikan 2 proyek. Pergi sekarang juga. Jika proyek tidak berhasil, segera keluar dari perusahaan ini. Baik. Kalau bukan karena takut Yunshen mengadu kepada kakek Fu, siapa yang mau tinggal di perusahaan bobrok ini? Cepat pergi. Nanti jemput Yuxin, pulang bersama. Tuan Fu, dengar dari manajer Liu, Fang Yuxin tampil bagus. Dia dipercayakan tugas penting dan dikirim ke Yuncheng untuk perjalanan bisnis. Ini kabar baik. Bagus. Memang istriku. Tuan Fu, silakan minum. Begitu Anda meminum air ini, semuanya akan selesai. Dan saya akan menjadi istri Anda. Kabar baik, saya sudah menemukan keberadaan editor Jinbi. Siapa dia? Orang ini pernah kita lihat. Dia adalah Bai Cheng, teman Ibu Fu. Dulu, Yuxin selalu bersama Bai Cheng. Mungkinkah Yuxin adalah Jinbi? Bagaimana mungkin Fang Yuxin adalah Jinbi?
Ibu Fu memang bukan Jinbi. Tapi, Ibu Fu dan Bai Cheng adalah teman. Bai Cheng memperkenalkan Ibu Fu untuk bekerja sebagai pelayan di klub itu. Pelayan? Istri grup Fu yang terhormat. Bekerja sebagai pelayan di klub. Saat kami menjemput Fang Yuxin, dia masih bertani di desa. Saya sudah melihat riwayat hidupnya. Dia bahkan tidak kuliah. Jika bukan karena grup Fu menerimanya, pekerjaan bagus apa yang bisa dia dapatkan? Hubungi Bai Cheng untukku. Bai Cheng bilang dia dan Jinbi pergi ke Perancis untuk pameran semi. Kalau begitu, tunggu sampai mereka pulang. Baik. Kerja bagus. Apa yang kau lakukan? Kalau begitu, tunggu sampai mereka pulang. Baik. Kerja bagus ya. Apa yang kau lakukan? Mau apa kau? Air ini ada serangganya. Obat ini terminum olehnya. Aku bisa celaka. Semua yang kusuruh belakangan ini, tak ada satupun yang memuaskanku. Kau masih mau kerja atau tidak? Maaf Tuan Fu, lain kali aku tidak akan berani lagi. Keluar. Fang Yuxin, kenapa kau yang pergi menemui pria lain? Tapi masih bisa tetap duduk manis sebagai Ibu Fu, sementara aku harus setiap hari ketakutan dipecat. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Fu Yunshen sudah menemukan bahwa aku editor Jinbi. Aku takut dia akan menyelidiki dan tahu kau adalah Jinbi. Karena panik, aku jadi bilang kau ada di klub privat, bekerja sebagai pelayan. Untung ada kau yang memberi kabar. Spasi, antas saja Bai Cheng. Kapan dia pulang? Tuan Fu, Fang Yuxin sedang dalam perjalanan dinas. Kapan dia akan kembali? dia baru akan kembali seminggu lagi. Selama itu, Katanya dia sendiri yang minta untuk perjalanan dinas. Dan semakin lama, semakin baik. Pak Liu, demi menjaganya, baru menyetujuinya. Tuan Fu, menurut Anda, apa dia tidak ingin berada satu ruangan dengan Anda? Atau mungkin ada orang lain, makanya dia sengaja minta perjalanan dinas. suruh Fang Yuxin kembali. Sekarang, juga secepatnya. Suruh Fang Yuxin kembali. Sekarang, juga secepatnya. Baik, Tuan Fu. Terima kasih, Tuan Zhang. Tuan Zhang, Anda sudah bekerja keras. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Halo, Pak Supervisor. Saya sudah berhasil menyelesaikan 2 proyek ini. Fang Yuxin, dasar bodoh. Bagaimana kau membuat Tuan Fu marah? Cepat kembali. Saya membuatnya marah. Saya baru saja menyelesaikan 2 proyek. Saya tidak membuatnya marah. Anak titipan memang selalu merepotkan. Cepat kembali. Departemen kita tidak akan menangguh akibatnya karena kamu. Saya anak titipan. Halo? Fu Yunshen. Berapa lama lagi kau akan membiarkan mereka menyiksaku? Kakak Yuxin, Kakak Yunsen sedang mandi. Kau tenang saja tinggal di sini. Aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Aku tidak bisa bicara denganmu lagi. Kakak Yunsen memanggilku. Tuan Fu, Anda lupa membawa ponsel Anda. Fang Yuxin, aku ingin lihat apa kau masih bisa tertawa. Fu Yunshen, kau bajingan. Kau selingkuh, tapi tidak mengizinkanku selingkuh. Brengsek. Apa yang kalian lakukan? Sudah, kontraknya sudah ditandatangani. Tidak ada urusanmu lagi. Cepat pergi dari grup Fu. Kontrak yang sudah susah payah ku tanda tangani. Dan kau menyuruhku pergi. Kenapa? Kenapa? Aku tidak tahu orang bodoh mana yang merekrutmu, si anak koneksi ini. Sekarang kau membuat Tuan Fu marah. Jika Tuan Fu kembali dan melihatmu masih di sini, seluruh departemen kita akan mendapat masalah besar. Cepat pergi sekarang. Kau tidak berhak memecatku. Aku ingin bertemu Jiang Yu,
Panggil dia kemari. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya memanggil nama asisten umum kita. Sekretaris Jiang dan Tuan Fu kita sedang rapat di luar. Siapa yang punya waktu meladeni orang rendahan sepertimu? Tuan Fu. Selamat datang, Tuan Fu. Lain kali saat Anda datang memeriksa pekerjaan, Sekretaris Jiang, kita akan memberi pelajaran pada orang dalam itu. Anda tunggu saja. Tuan Fu, distributor terbesar Yuncheng sudah datang. Dia ingin bertemu Anda di pavilion Yunsui. Kalau begitu, ayo pergi sekarang. Baik, Tuan Fu. Entah orang dalam macam apa dia. Mungkin saja dia orang dalam yang masuk dengan cara tidur. Kurang ajar. Aku adalah istri direktur utama. Istri direktur utama? Kamu ingin naik pangkat dan jadi orang penting? Kamu sudah gila ya? Coba lihat dirimu di cermin. Seperti apa penampilanmu sekarang? Oh ya, menyulitkanmu itu adalah perintah Tuan Fu. Kamu bilang kamu istri direktur utama. Itu hanya angan-angan belaka. Benarkah dia berkata begitu? Aku seorang kepala departemen perencanaan. Apa aku akan membohongimu? Kalau bukan karena perintah Tuan Fu, apa kau pikir orang rendahan sepertimu akan menarik perhatianku? Kemari, panggil petugas kebersihan lagi. Kalian mau apa? Aku terlalu baik. Dulu aku berbaik hati padamu. Tuan Fu memarahiku habis-habisan. Suruh disikat toilet. Lepaskan pakaiannya. Cepat. Maafkan aku, bos yang menyuruh. Hentikan. Aku benar-benar istri Tuan Fu. Dia tidak mungkin menyuruhku sikat toilet. Astaga, istri Tuan Fu? Bagaimana orang-orang departemen perencanaan berani mengganggu Ibu Fu? Sekretaris Jiang bilang hubungan Tuan Fu dan Ibu Fu tidak baik. Kalau aku maju membantu, bagaimana jika Sekretaris Jiang nanti naik pangkat jadi Ibu Fu? Lebih baik aku pura-pura tidak melihat. Aku mau menelpon suamiku. Dia punya suami ya? Punya suami, tapi masih pura-pura jadi istri Tuan Fu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Ini nomor telepon Tuan Fu. Wanita ini gila. Suruh dia sikat toilet saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan. Tuan Fu, Fang Yuxin sudah kembali. Dia membuat Anda marah. Saya sudah memberinya pelajaran untuk Anda. Beraninya kau. Fang Yuxin adalah istriku. Beraninya kau memberinya pelajaran. Ibu Fu, aku sudah memberitahumu sejak awal bahwa aku istri Tuan Fu. Kau tidak percaya. Tapi Sekretaris Jiang, dia sudah menyuruhmu untuk menjaga Ibu Fu baik-baik. Beginikah caramu menjaganya? Maafkan saya Ibu Fu. Saya salah. Saya buta. Mohon kemurahan hati Anda. Maafkan saya. Tuan Fu, saya sudah susah payah mencapai posisi ini. Tuan Fu, jangan pecat saya Tuan Fu. Bagaimana dia menindasmu? Ibu Fu, saya akan membersihkan toilet. Saya akan membersihkan toilet selama setahun. Ibu Fu, mohon kemurahan hati Anda. Ampuni saya. Tuan Fu, saya mohon pada Anda. Keluar dari Gup Fu. Ibu Fu. Ibu Fu, ini mual di pagi hari. Sudah sekitar sebulan lebih. Selamat Tuan Fu atas karunia anak ini. Mungkinkah Ibu Fu hamil? Selamat Ibu Fu. Fang Yuxin, kau hamil? Fang Yuxin, kau hamil? Aku hamil? Kau bahkan tidak pernah menyentuhku. Bagaimana aku bisa hamil? Kakak Yuxin, Kakak Yunshin, dia sedang mandi. Tidak mungkin. Jika dia hamil, bagaimana aku bisa mendapat kesempatan menjadi istri Tuan Fu? Dia benar-benar hamil. Ibu Fu hamil? Anak siapa? Anak Bai Cheng. Kapan itu terjadi? Apa kau tidak tahu? Fang Yuxin. Gawat, gawat. Ini jelas bukan anak Tuan Fu. Tuan Fu, kakak Yuxin baru hamil sebulan. Kau tidak perlu menyembunyikan kebahagiaan menjadi ayah untuk pertama kalinya. Semuanya bersenang-senanglah. Fang Yuxin, apa kau belum selesai membuat masalah? Mengapa aku tidak bisa hamil? 2 orang sehat berbaring di ranjang. Aku sangat sehat. Apa Tuan Fu tidak sehat? Coba pikirkan.
Dia pasti bersama pria itu, melakukan sesuatu di luar. Kalau tidak, kenapa dia selalu ingin tidur dengan Anda? Dia ingin Anda jadi ayah dari anak orang lain. Ayo. Kemana? Kau menyakitiku. Cepat. Kapan itu terjadi? Apa kau tidak tahu? Ayo. Kemana? Kau menyakitiku. Cepat. Nona Fang tidak hamil. Dari kondisi fisik Nona Feng, dia bahkan belum pernah berhubungan intim. Kenapa Anda mencurigai dia hamil? Tapi dia mual-mual. Itu bukan mual karena hamil. Nona Fang adalah istri Anda kan? Nona Fang terlalu lelah akhir-akhir ini. Dia tidak makan dengan baik, jadi pencernaannya terganggu. Sebagai suami, Anda tidak merawat istri Anda dengan baik, malah mencurigainya hamil. Terima kasih, dokter. Yusin. Aku disuruh lembur olehmu. Perjalanan dinas. Apa kau pernah menyentuhku? Kamu tidak percaya padaku. Dan bahkan membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yusin, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Bukankah kamu takut aku selingkuh darimu dan mengandung anak Bai Cheng? Yusin, ini salahku. Yunshen, cukup. Aku lelah. Kakek Fu, aku tidak tahu berapa lama lagi pernikahan ini bisa bertahan. Pecat Liu Yun. Jangan biarkan aku melihatnya di Jiangcheng lagi. Baik. Cari tahu karyawan yang membocorkan informasi itu. Berikan dia promosi dan kenaikan gaji. Baik, Tuan Fu. Tidak bisa. Aku tetap tidak bisa melihat orang lain dibully tanpa alasan. Aku bisa memberitahu Tuan Fu secara anonim. Tuan Fu, Ibu Fu sedang diganggu. Cepat kembali ke perusahaan. Putar balik ke perusahaan. Baik, Tuan Fu. Sudah bangun? Aku sudah makan sarapan cinta yang dibuat oleh Tuan Fu. Apa kamu belum pernah? Ternyata dia juga tahu bagaimana bersikap baik pada orang lain. Tidak perlu. Saya tidak nafsu makan. Dokter bilang pencernaanmu tidak baik. Kamu harus makan dengan baik. Saya tidak mau makan masakanmu. Saya akan makan di luar, boleh kan? Kalau begitu, aku akan mengajakmu makan di luar. Tidak perlu. Kalau begitu, aku akan meminta kakek Fu mengawasimu. Kau selalu mengancamku dengan kakek Fu. Asal berhasil. Halo Tuan Fu, Ibu Fu. Bai Cheng, kenapa kau ada di sini? Tentu saja Tuan Fu yang mengundangku. Maaf, sebelumnya saya salah paham tentang hubungan kalian. Terima kasih sudah menjaga istriku. Tidak apa-apa. Saya dan Yushin berasal dari kampung yang sama. Sebagai sesama warga kampung, sudah seharusnya kita saling membantu. Saling membantu itu sudah seharusnya. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam interaksi normal kalian. Kenapa Fu Yunshen tiba-tiba menjadi begitu baik? Tuan Fu memang berwibawa. Saya belum pernah melihat suami seberjiwa besar Anda. Saya mengagumi dan menghormati Anda. Oke. Karena Anda sudah bilang tidak akan ikut campur. Aku dan Bai Cheng masih ada urusan yang perlu dibicarakan. Bagaimana kalau kamu pergi dulu? Baik, aku akan menunggumu di mobil. Tuan Fu. Bukan aku yang bilang, tapi kamu hebat sekali. Presiden grup Fu yang terhormat. Bisa kamu permainkan begitu saja dalam genggamanmu. Kamu punya cara jitu mengendalikan suami ya. Jangan terlalu memuji. Lumayanlah, serius sekarang. Aku punya beberapa teman dari Perancis yang akan datang ke Tiongkok. Bisakah kamu diam-diam mengatur galeri untuk kami dan mengatur pertemuan kami? Tidak masalah. Tidak masalah. Serahkan padaku. Aku akan pergi dinas ke Yuncheng selama seminggu. Kamu tidak keberatan kan? Baik. Kalau begitu, kamu masih marah padaku? Kenapa aku harus marah padamu? Bukankah kamu ingin punya anak denganku? Bagaimana kalau malam ini... Aku tidak ingin punya anak sekarang. Aku ingin... Siapa yang bilang dia hamil anakku? Fang Yusin, kamu hamil? Ya. Aku benar-benar menjebak diri sendiri. Kau tahu sifatku.
Karena kau sudah bilang di depan umum bahwa kau hamil anakku. Demi harga diriku, aku akan membuatmu benar-benar hamil. Begini saja, aku beri kau waktu sebulan untuk berpikir. Apakah kau akan melakukannya secara sukarela, atau aku yang akan memaksamu? Bacangan. Aku tidak menyangka aku juga ingin punya anak dan mengikatnya di sisiku. Kau yakin tempat ini sangat rahasia dan tidak ada yang akan tahu aku Jinbi? Ini benar-benar aman. Lagi pula, ini sistem undangan. Aku hanya mengirim undangan kepada temanmu dari Perancis. Martin. Lama tidak bertemu. Belum lama ini, IE juga membeli salah satu lukisanmu. Lama tidak bertemu. Halo. Tuan Fu, ada kabar terpercaya. Jinbi dan Bai Cheng sekarang ada di galeri ini. Tapi kita tidak punya undangan. Menerobos masuk tidak pantas. Tuan Zeng, galeri ini kubeli. Galeri kami telah menyelenggarakan pameran lukisan dari banyak pelukis terkenal. 100 juta. Ini bukan soal uang. Tujuan galeri kami adalah untuk mempromosikan budaya nasional. 200 juta. Tuan Fu sungguh dermawan. Selamat Tuan Fu. Sekarang galeri Motian milik Anda. Transfer. Baik, Tuan Fu. Hari ini, semua yang datang ke galeri adalah orang asing. Selain Bai Cheng, hanya ada satu orang Tionghoa. Orang itu adalah Jinbi. Hari ini, kita harus bertemu Jinbi. Ini adalah lukisan pemandangan kami. Awalnya terbentuk pada periode Wei Jin. Fang Yuxin, kenapa kau di sini? Kenapa dia ada di sini? Tuan Fu, ada ruang pameran VIP lain di sebelah. Jinbi seharusnya ada di sana. Ayo. Mana Jinbi? Dasar Fang Yuxin, kau bilang kau dinas ke Yunzheng. Padahal kau datang untuk berselingkuh. Fu Yunshen juga akan datang. Benar, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli tempat ini. Hanya untuk bertemu Jinbi. Bagaimanapun, dia akan segera tiba. Mungkinkah dia tahu aku Jinbi? Jinbi? Siapa dia? Martin, aku ada urusan mendadak. Dia bisa bicara bahasa Perancis. Apa yang mereka bicarakan? Merasa bersalah, mau kabur? Kakak Yunsen akan segera tiba. Kau bantu aku. Aku akan memberimu info Jinbi. Seberapa penting Jinbi bagi grup Fu? Apa kau tidak ingin mendapatkan kepercayaan Fu Yunshen lewat info Jinbi? Yuxin, jangan-jangan kau adalah maestro lukisan Tionghoa? Mana mungkin dia Jinbi? Aku baru saja bertemu Jinbi. Kau bertemu Jinbi? Betul, aku bersaksi. Tadi maestro lukisan Tionghoa berbincang akrab dengan Jiang Yu. Jinbi baru saja pergi. Kau bilang Jinbi sudah pergi? Maaf sekali, kau terlambat selangkah. Dia baru saja pergi. Bukankah kau tidak mengerti lukisan Tionghoa? Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Jiang Youyang memberitahuku kau di sini. Suami, aku ingin bertemu denganmu. Tidak bolehkah aku ingin bertemu denganmu? Karena Jinbi sangat menghargaimu. Mulai sekarang, urusan Jinbi, kamu yang akan bertanggung jawab. Baik, Tuan Fu. Ayo. Kemana? Bukankah kamu merindukanku? Ayo berkencan. Il-8. E18, L8. Aku tidak menyangka, kamu ternyata bucin juga. Fang Yuxin, jangan senang dulu. Dalam 3 hari, jika kamu tidak memberitahuku identitas asli Jinbi, aku akan tetap membongkarmu. Begitu cepat merindukanku. Jika bukan karena takut identitasku terbongkar, mana mungkin aku bilang merindukanmu? Mulutmu bilang tidak ingin punya anak denganku, tapi tubuhmu sangat jujur. Kebetulan, aku punya properti di Yunzheng. Setelah makan malam, kita pulang ke sana. Tidak perlu. Aku datang ke Yunzheng untuk perjalanan bisnis. Sudah memesan hotel.
Baiklah, kalau begitu kita menginap di hotel yang kamu pesan saja. Kenapa kita harus tidur bersama? Pasangan suami istri tidak boleh punya. Sudah ada ruang pribadi? Kakak ipar. Lama tidak bertemu. Kau sudah kembali? Ya, baru kembali minggu lalu. Ayah memintaku kembali lebih awal untuk membantumu di grup Fu. Saat aku dan Yusin menikah, kau ada di luar negeri. Kalian pernah bertemu? Belum pernah. Tentu saja pernah. Kakak ipar begitu cantik. Tentu saja tak terlupakan seumur hidup. Tak terlupakan seumur hidupnya. Silahkan. Sampai jumpa kakak ipar. Kita akan segera bertemu lagi. Aku benar-benar belum pernah bertemu sebelumnya. Adik ipar itu... Benarkah? Aku akan minta sopir mengantarmu pulang dulu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Malam ini tidak perlu tidur bersama. Bagus sekali. Sampai jumpa, suamiku. Mulai hari ini, ikuti semua gerak-gerik Ibu Fu. Fang Yusin, jangan sampai kau mengecewakanku. Kakak ipar, jika kau tidak ingin Fu Yunsen tahu bahwa kau adalah Jinbi, besok jam 6 sore, datanglah ke pavilion Mengyue. Itu Fu Jiayi. Bagaimana dia tahu kalau aku Jinbi? Jinbi, identitasmu tersembunyi dengan sangat baik. Apa kita pernah bertemu? 2 tahun lalu, aku membeli lukisanmu di pameran seni Italia. Kau juga ada di sana. Bertemu kakak ipar lagi. Kau masih secantik dulu. Aku kakak iparmu. Kau sebaiknya lebih sopan. Maaf kakak ipar. Aku tidak bisa menahan diri. Ada apa kau mencariku? Ikut saja denganku. Kau akan tahu. Tuan Fu, Ibu Fu bertemu Fu Jiayi. Mereka banyak bicara. Aku tidak mendengar jelas, tapi mereka terlihat sangat akrab. Jangan-jangan Ibu Fu benar-benar dikirim paman kedua untuk memata-matimu. Jemput aku. Baik. Aku benar-benar belum pernah bertemu adik keduamu itu. Benarkah? Belum pernah bertemu. Adik keduaku langsung berkencan keesokan harinya. Fang Yusin, berapa banyak hal yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Fang Yusin sudah datang. Cepat duduk, duduklah. Oh, jadi ini makan malam keluarga. Kalau begitu, aku akan memanggil Yunsen untuk ikut. Fang Yusin. Paman dan bibi kedua punya permintaan padamu. Apa yang bisa kubantu? Fang Yusin, kita ini keluarga. Bisakah kau membantu kami? Semua bisa dibicarakan. Tapi kau bahkan tidak mau minum bersama paman dan bibi kedua. Tidak mau minum bersama paman dan bibi kedua. Itu sungguh agak tidak menghormati kami yang lebih tua. Paman dan bibi kedua. Aku ini orang kecil, tidak punya banyak pengaruh. Mungkin tidak bisa banyak membantu, kan? Fang Yusin, kau harus membantu kami dalam hal ini. Kami semua tahu, kau dan Fu Yunsen hanya suami istri di permukaan saja. Selama kau membantu mendapatkan rahasia grup Fu dari Fu Yunsen. Setelah Jiayi kami menguasai seluruh grup Fu, kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku jamin. Bagaimana kalau kami memberimu 10% saham? Fang Yusin, kami benar-benar tulus ingin bekerja sama denganmu. Kau hanya perlu menandatangani perjanjian ini. Nantinya, 10% saham akan jadi milikmu. Periodoan yang ditetapkan kakek Fu dulu hanya akan membuatmu menikah dengan keturunan keluarga Fu. Jika kau menikah denganku, mana mungkin aku tega membiarkanmu sendirian di rumah kosong begitu lama. Betul. Fu Yunsen itu tidak menghargaimu. Aku dengar kemanapun dia pergi, dia selalu membawa Jiang Yu, teman masa kecilnya itu. Apa dia tidak memikirkan perasaanmu sebagai istrinya?
Maaf ya, paman kedua dan bibi kedua. Aku tidak bisa membantu masalah ini. Kenapa? 10% tidak cukup. Begini, Bagaimana kalau kami memberimu 13%? Ini bukan masalah uang. Grup Fu adalah milikmu dan Fu Yunshen. Siapapun yang akhirnya memilikinya, itu tergantung kemampuan masing-masing. Aku tidak akan ikut campur. Kenapa kau sok suci begitu? Kau pikir dengan begitu Fu Yunsen akan menghargaimu? Kalau bukan karena si tua bangka itu yang menjodohkan kalian, kau pikir kau pantas muncul di depan kami? Istriku, kenapa kamu? Dasar wanita jalang, beraninya kau menyiramku. Usiamu sudah tua, refleksmu pun lambat. Jangan sok meniru orang menyiram anggur. Memang aku sudah tua. Tapi aku... Dasar bodoh. Setelah menjadi wanita milik Jai, kenapa kau masih belum mau patuh dan menuruti kemauan kami? Ternyata kalian mencampurkan obat ke anggur. Kakak Ipor, benar kakakku belum pernah menyentuhmu? Kalau kau berani menyentuhku, Fu Yunshen pasti takkan mengampunimu. Benarkah, Bu? Paksa dia tanda tangan perjanjian itu, agar dia tak bisa membantah lagi. Jaji! Fu Yunsen, kau sudah gila. Dia adikmu sendiri. kakak iparmu juga berani kau sentuh. Kokok Ipor, kakak, sepertinya kau belum paham situasinya. Kau bahkan tidak tahu Yuxin sebenarnya berdiri di belakang siapa. Sudah jelas, Fang Yuxin adalah wanitaku. Selama ini dia diam-diam membantuku. Jika kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan aku jika tak menganggapmu saudara. Pergi. Tidak apa-apa. Terlepas dari apakah Fang Yuxin akan bekerja sama dengan kita atau tidak. Fu Yunshen pasti tidak akan mempercayainya lagi. Anakku, kau memang punya strategi. Jika kau berani menyentuhku, Fu Yunshen tidak akan pernah memaafkanmu. Benarkah? Bu, suruh dia menandatangani perjanjian itu agar dia tidak bisa membela diri. Pergi. Suamiku, aku sangat panas. Tolong aku. Fang Yuxin, kau dan Fujiai punya hubungan gelap. Apa yang kau lakukan dengannya? Suamiku, kau menyakitiku. Bai Cheng, Fujiai. Fang Yuxin, kau punya banyak pria di sekitarmu ya? Suamiku, tolong aku. Fang Yuxin, kau hanya milikku. Tadi malam kita... Minum obat ini. Kemarin kau memohon padaku untuk membantumu. Kau tidak pantas punya anakku. Apakah kamu puas? Kakek Fu, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Pernikahan ini, apalagi yang pantas kupertahankan? Yunshen, setidaknya kamu masih berbakti. Tahu cara datang padaku untuk meminta maaf. Jika kakek tahu kamu demi seorang wanita memukuli adikmu sendiri, apakah posisi direktur masih akan aman? Aman atau tidak? Lihat saja ini. Apa ini? Ini adalah bukti kamu melakukan manipulasi dan menerima suap secara diam-diam. Tidak ingat? Ini tidak mungkin. Jika tidak ingin kakek mengirim kalian ke kantor polisi,
maka suruh Fujiai kembali ke tempat asalnya. Pergi dari sini. Dari mana kamu mendapatkan ini? Fu Yunshen, kamu hanya iri dengan hubunganku dan Yusin. Telepon polisi sekarang. Baik. Jangan telepon. Kamu tidak bisa telepon polisi. Baiklah, Fu Yunshen. Beraninya kau. Aku akan pergi sekarang. Lepaskan ayahku. Aku akan pergi. Tapi Fu Yunshen, kau tidak akan pernah tahu identitas asli Fang Yuxin. Hanya aku yang tahu. Fang Yuxin? Identitas apa lagi yang dia miliki? Tuan Fu, jangan pedulikan itu. Kata-kata itu jelas hanya untuk memprovokasi hubungan kalian sebagai suami istri. Akhirnya kau datang juga. Jiang Yu terus-menerus menunggumu di studio. Bagaimana jika dia memberitahu Fu Yunshen bahwa saat pameran lukisan itu hanya kita berdua orang Tionghoa? Fu Yunshen tidak sebodoh itu. Dia pasti bisa menebak bahwa kau adalah Jinbi. Tenang saja. Aku sudah menemukan solusinya. Ada apa Yushin mencariku? Kui Hua, kenapa kau di sini? Kak Bai Cheng juga ada di sini. Tentu saja Yusin yang memintaku datang. Aku tahu. Jangan-jangan kau ingin dia berpura-pura menjadi Jinbi. Betul. Xiao Yuan juga sedang dalam perjalanan dinas. Untuk masalah ini, aku hanya percaya Cui Hua. Kalau bukan karena kamu punya hubungan baik dengan Bai Cheng, siapa yang mau berteman denganmu? Siapa itu Jinbi? Kui Hua. Aku adalah Jinbi. Tapi aku tidak ingin orang lain tahu. Bisakah kamu membantuku menemui seseorang? Bisa saja. Menemui siapa? Menemui seorang bos besar. Dia ingin bekerja sama denganku. Kamu bantu aku menolaknya saja. Bos besar? Bukankah bos besar itu sangat kaya? Tidak bisa menikah dengan Bai Cheng. Menggoda bos besar juga boleh kan? Asalkan tidak terlalu jelek. Pakaianku ini agak murahan. Tidak cocok untuk bertemu kan? Tenang saja, serahkan padaku. Baik. Kakak Bai Cheng, aku cantik tidak? Cantik. Berapa harganya? Totalnya 200.000. 200.000? Kenapa kamu tidak merampok saja? Gesek kartu. Yushin, ini 200.000. Bagaimana kamu tega menghabiskan 200.000 untuk satu set pakaian? Aku menghasilkan sedikit uang dari melukis. Tidak apa-apa, ini hadiah dariku. Aku bekerja keras sebagai pelayan setiap bulan. Gajiku hanya 4.000. Lukisan apa yang dia buat? Sampai bernilai 200.000. Yuxin, kamu yang terbaik bagiku. Ayo pergi. Kamu adalah Jinbi. Aku bukan Jinbi. Kalau begitu, kamu Jinbi. Pakaian ini pasti mahal. Tidak kusangka Jinbi ternyata seorang wanita. Dan masih sangat muda. Guru Jinbi, akhirnya aku bertemu dengan Anda. Aku sudah lama menyukai lukisan Anda. Anda benar-benar muda dan cantik. Dengan bakat luar biasa. Tidak ada yang baru sama sekali. Aku sudah bosan mendengar pujian seperti itu. Orang seperti ini, bisakah dia melukis karya yang begitu agung dan luar biasa? Guru Jinbi, Tuan Fu sudah lama menunggu Anda. Silakan lewat sini. Sudah berbulan-bulan mencoba bertemu Jinbi. Kali ini, akhirnya bisa bertemu langsung. Garis-garis Jinbi, teknik pewarnaan dan sapuan tintanya, semuanya begitu menakjubkan. Perpaduan goresan tipis dan tinta pekat ini, pasti orangnya sendiri, sama seperti lukisannya, luar biasa dan anggun. Tuan Fu, Nona Jinbi sudah datang. Ini dia.
Bos besar yang legendaris itu. Tidak jelek, tidak menjijikan. Ternyata dia sangat tampan. Halo Tuan Fu, saya Jinbi. Senang bertemu dengan Anda. Fang Yuxin belum beres, sekarang datang lagi Jinbi. Jinbi ini, jangan-jangan dia juga tertarik pada kakak Yunsen. Silahkan duduk. Nona Jinbi, saya tidak menyangka Anda begitu muda dan berbakat. Saya sangat mengagumi lukisan Anda. Oleh karena itu, Grup Fu dengan tulus mengundang Anda untuk bekerja sama. Pergi menemui seorang bos. Dia ingin bekerja sama dengan saya. Tolong batalkan saja untuk saya. Bagaimana kerjasamanya? Grup Fu ingin menjalin kerjasama dengan Jinbi. Untuk biaya kolaborasi, 200 juta per tahun. 200 juta? Bukan. Maksud saya 200 juta. Bukankah itu terlalu sedikit? Asalkan Anda bersedia bekerja sama, biaya kolaborasi bisa kita bicarakan lagi. Aku tidak sedang bermimpi kan? Lukisan Fang Yuxin ternyata semahal ini. Orang ini sekaya itu, tapi masih pelit. Dia hanya mau membelikan aku baju seharga 200.000. Bisa dipertimbangkan, asalkan Tuan Fu mau makan malam denganku. Tuan Fu, malam ini Anda tidak makan malam dengan Ibu Fu. Ibu Fu? Tuan Fu ini sudah menikah. Siapa yang seberuntung itu bisa menikah dengan pria setampan ini? Karena Tuan Fu tidak ada waktu. Kalau begitu lain kali saja. Tentu saja bisa. Mengundang Anda makan malam adalah kehormatan bagi saya. Nah, begitu baru benar. Guru Jinbi, ini adalah draft kontrak kami. Bagaimana kalau hari ini Anda membubuhkan cap persetujuan di sini? Membubuhkan cap? Bukankah cukup dengan tanda tangan? Maksud saya cap yang biasa Anda gunakan saat melukis itu. Cukup bubuhkan satu saja di sini. Tidak ada cap? Siapa yang bisa membuktikan Anda adalah Jinbi? Gawat. Cap ini, Yuxin tidak memberikannya padaku. Masalah kontrak bisa dibicarakan nanti. Aku lapar sekarang. Nona Jinbi ingin makan apa? Silahkan. Jinbi adalah pelukis yang paling dihormati, Tuan Fu. Tidak kusangka dia semuda dan secantik ini. Ibu Fu dalam bahaya ya. Mereka semua tidak pantas menjadi Ibu Fu. Kakak Yunsen adalah milikku. Ibu Fu, Tuan baru saja menelpon. Katanya malam ini dia tidak akan pulang untuk makan malam. Oh. Nona Jinbi, dari guru mana Anda belajar melukis? Begitu megah dan bersemangat. Aku belajar sendiri. Aku hanya melukis biasa saja. Dan jadinya begitu. Belajar sendiri? 20 tahun yang lalu, lukisan pertamamu muncul secara tiba-tiba. Ternyata itu hasil belajar sendiri. 20 tahun yang lalu. Kalau begitu, Fang Yuxin baru berusia 5 tahun. Dia menjadi maestro lukisan Tionghoa di usia 5 tahun. Tidak hebat, lukisannya biasa saja. Hanya keberuntungan saja. Dia punya bakat, rendah hati, dan sederhana. Memang pantas disebut maestro lukisan Tionghoa nomor 1. Tuan Fu sangat menyukaiku. Dia pasti menyesal menikahi Ibu Fu itu. Halo. Tolong bungkus 1 porsi yang sama untuk dibawa pulang. Ibu Fu suka hidangan ini. Wang Ma, kau masih menyisakan makan siang untukku? Dan ini adalah Hong Zui, Lü Yingge kesukaanku. Untuk Yuxin, jangan bilang ini aku yang membuat. Ibu Fu, ini bukan saya yang membuat. Ini Tuan yang sengaja membawanya pulang untuk Anda. Fu Yunshen, betul. Ibu Fu, sebenarnya Tuan sangat mengkhawatirkan Anda. Terakhir kali dia tahu Anda lembur, dia memarahi Jiang Yu habis-habisan. Dia menyuruhnya agar tidak mengizinkan Anda lembur lagi di masa depan. Kenapa Fu Yunshen begitu baik padaku? Kalau begitu, aku salah paham padanya selama ini.
Yushin, aku sudah membantumu menolak Fu Yunsen. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Kuihua, aku tahu kau bisa melakukannya. Di kartu ini ada 100.000. Terima kasih sudah membantuku. 100.000? Apa kau menganggapku pengemis? Terima kasih, Yushin. Kamu masih bawa bekal sendiri. Enak, coba cicipi. Sudahlah. Simpan saja untukmu. Aku pergi dulu. Sekaya ini, kok pelit sekali pada diri sendiri. Datang dari desa, memang tidak bisa berkelas. Datang lagi ya kalau ada waktu. Nanti, aku akan jadi maestro lukisan Tionghoa nomor 1. Jinbi, aku ingin lihat siapa yang berani meremehkanku. Halo Tuan Fu. Aku bawa cap hari ini. Aku ingin ke Yuncheng beberapa hari. Temani aku ya. Batalkan semua rapat beberapa hari ini. Tuan Fu, Anda mau kemana? Aku dan Jinbi akan ke Yuncheng beberapa hari. Jinbi juga maestro lukisan Tionghoa kesukaan kakek Fu. Jadi kerjasama ini harus didapatkan. Baik. Pergilah. Aku akan dinas ke Yuncheng beberapa hari. Baik. Jiang Yu. Ada apa kau mencariku? Tuan Fu akan dinas ke Yuncheng dengan seorang wanita. Kenapa kau tidak mengurusnya? Aku tahu kok, dia sudah memberitahuku. Dia akan pergi dinas ke Yuncheng. Wanita itu punya niat buruk pada Tuan Fu. Dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk berhubungan dengan Tuan Fu. Aku percaya suamiku. Kau hanya seorang sekretaris. Lakukan saja tugasmu. Wanita ini kenapa tidak semudah dulu dibodohi? Halo, Jinbi? Tuan Fu, aku terjatuh. Sakit sekali. Tunggu, aku segera ke sana. Malam ini, aku harus mendapatkan Fu Yunchen. Tuan Fu, malam ini indah sekali. Satu malam musim semi, seharga 1.000 emas. Nona Jinbi, aku punya istri. Punya istri? Kenapa? Apa tubuhnya sebagus aku? Jangan pura-pura jadi pria terhormat. Aku pasti akan membuatmu senang. Cukup. Kau dan Jinbi yang kubayangkan benar-benar sangat berbeda. Bagaimana mungkin Nona Jinbi melakukan hal yang begitu tak tahu malu sepertimu? Tuan Fu, aku adalah maestro lukisan Tionghoa. Jinbi, semua orang memujaku. Jika Nona Jinbi sepertimu, maka aku tidak akan bekerja sama. Tidak boleh tidak bekerja sama. Orangnya belum kudapatkan. Uangnya tidak boleh hilang lagi. Wakil direktur, tunggu sebentar. Aku tadi sedang memujimu. Ujiannya sudah selesai. Mari kita bekerja sama. Mari kita tanda tangan kontrak sekarang. Kamu tadi benar-benar berhasil menipuku. Syukurlah, berhasil disembunyikan. Jinbi, nanti di pesta ulang tahun kakek minggu depan, kita akan resmi menandatangani kontrak. Aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah maestro lukisan Tionghoa Jinbi. Maestro lukisan Tionghoa. Baik. Istirahatlah lebih awal. Cepnya ada di tanganku. Tidak ada yang akan meragukan bahwa aku Jinbi palsu. Aku akan menjadi orang yang dihormati. Dihormati oleh ribuan orang. Fang Yuxin, wanita desa yang bodoh itu, seharusnya tidak akan muncul di pesta ulang tahun kakek Fu. Kapan Fu Yunchen akan kembali? Kamu sudah kembali. Kamu mau membawaku kemana?
Ibu Fu sangat cantik. Duduklah. Coba ini. Tuan Fu, Anda sangat baik pada Ibu Fu. Sungguh membuat iri. Kau mau membawaku kemana? Pesta ulang tahun kakek. Maestro lukisan Tionghoa Jinbi akan hadir. Jinbi. Seseorang memalsukan identitasku. Mungkinkah Jiang Cuihua? Tidak mungkin. Dia temanku selama bertahun-tahun. Baiklah, aku akan menemui Jinbi ini. Jinbi adalah maestro lukisan Tionghoa paling terkenal. Dia juga pelukis yang dihormati, kakek. Meskipun kau tidak mengerti lukisan Tionghoa, kau tidak boleh berbicara tidak sopan padanya. Baik. Kalau begitu, aku harus menyiapkan hadiah mewah untuk menjalin persahabatan yang baik dengan tokoh besar ini. Sayang, ayo. Nona, Jin, silakan. Hari ini adalah hari paling gemilang. Bagi Jiang Cuihua. Cuihua? Kenapa dia? Dia adalah Jinbi, maestro lukisan Tionghoa nomor 1 yang terkenal. Di dalam dan luar negeri. Tidak disangka Jinbi benar-benar jenius alami. Jinbi, ratu lukisan Tionghoa. Kakek, inilah pelukis yang paling kakek hormati. Jinbi. Saya sudah lama mengagumi Anda. Salah satu lukisan Anda tersimpan di rumah saya. Di usia semuda ini, Anda sudah sangat berprestasi. Terima kasih kakek Fu atas pujiannya. Fang Yuxin, kenapa kau ada di sini? Fang Yuxin, kenapa kau ada di sini? Ini istri saya, Fang Yuxin. Kalian saling kenal? Ibu Fu? Fang Yuxin? Ternyata dia istri Fu Yunsen? Apa dia pantas? Kau yakin kau adalah Jinbi? Yunchen, apa kau tidak bisa mengurus istrimu? Benar-benar tidak punya sopan santun. Yuxin, jangan tidak sopan. Capnya ada padaku. Tidak ada yang akan percaya padanya. Aku bukan Jinbi. Kalau begitu, kau Jinbi. Jiang Cuihua, kita sudah berteman lama dari kampung yang sama. Kau yakin ingin seperti ini? Diamlah. Siapa Cuihua? Siapa yang sekampung denganmu? Aku lahir di Florida. Maksudmu Florida? Benar. Aku tumbuh besar di Florida. Aku tidak akan menyamakan diriku dengan orang tak berbudaya sepertimu. Tuan Fu, bagaimana bisa kau menikahi wanita yang tidak pantas seperti ini? Istriku memang kurang wawasan. Mohon dimaklumi. Karena kau meragukan identitasku. Biar ku tunjukkan lukisan terkenal dunia. Bukankah ini karya lamaku? Kakek Fu, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Lukisan ini untukmu. Terima kasih. Hijau rimbun menjulang ke langit. Sungai besar bergelombang. Dewa-dewa menari dalam kabut. Lukisan yang indah, mahakarya. Kau merebut identitasku sebagai Jinbi, itu masih bisa dimaafkan. Tapi kau juga mencuri lukisanku. Sungguh tak tahu malu. Lukisanmu? Kau Jinbi? Fang Xuxing, apa kau keluar rumah hari ini dengan otak yang terbentur? Hanya bicara omong kosong. Yunshen, cepat singkirkan wanita ini. Dasar memalukan, usir dia. Kurang ajar. Belum pernah ada yang berani meragukan identitasku. Yuxin, Jinbi adalah maestro lukisan Tionghoa nomor 1. Dia dihormati banyak orang. Banyak karyanya diperebutkan oleh museum-museum di berbagai negara. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Yuxin, perilakumu hari ini memang keterlaluan.
Yunshen, percayalah padaku. Karena kamu bilang kamu Jinbi, coba katakan, di mana lukisan ini dibuat? Apa maksudmu? Fang Yuxin, hentikan. Yunshen, percayalah padaku. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, berarti kamu Jinbi palsu. Konyol. Jinbi yang terkenal itu, apa dia akan membiarkanmu, orang tak dikenal, menginterogasinya? Jika ini sampai tersebar, kehormatan keluarga Fu kita mau ditaruh di mana? Satpam, seret wanita gila yang memalukan ini keluar dari tempat ini. Aku lihat siapa yang berani. Yuxin, ada apa denganmu hari ini? Kenapa aneh sekali? Yunsen, percayalah padaku sekali ini saja. Aku tidak akan mengecewakanmu. Orang ini entah salah makan obat apa hari ini. Apa harus menunggu dirinya dipermalukan dulu, baru menyesal? Bodoh. Jika dia membuktikannya, bagus. Kita bisa melanjutkan perkataannya. Bodoh. Ini adalah lukisan yang kubuat di Wushan pada tahun 2020. Bukankah kau lahir di Florida? Ini saja tidak mengerti. Hanya pamer bahasa Inggris? Apa yang perlu dibanggakan? Siapa di sini yang tidak mengerti? Yuxin, cukup. Tidak mengerti bahasa Inggris? Apa bahasa ibumu? Bahasa Prancis? Lukisan ini dibuat di Wushan. Fang Yuxin ternyata sehebat ini dalam bahasa asing. Jinbi sering mengadakan pameran di luar negeri. Mungkinkah dia benar-benar Jinbi yang terkenal di dalam dan luar negeri? Tidak mengerti bahasa Prancis juga? Apa kau mengadakan pameran lukisan dengan berkomunikasi dalam bahasa Spanyol? Lukisan ini dilukis di Wushan. Mengapa Yuxin bisa menguasai begitu banyak bahasa asing? Ku dengar Ibu Fu ini berasal dari desa. Bagaimana bisa begitu berpengetahuan luas? Saya baru saja menjelaskan kepada semua orang di mana lukisan ini dibuat. Lukisan ini adalah gunung suci terkenal di Tiongkok. Jinbi, kau bahkan tidak tahu lukisanmu sendiri. Beranikah kau bilang kau yang asli? Gunung-gunung terkenal di Tiongkok. Gunung apa saja? Itu Huangshan. Yang kulukis adalah Huangshan. Itu Huangshan. Aku salah ingat. Bahasa keduamu adalah Prancis. Tolong terjemahkan apa yang baru saja dikatakan Ibu Fu. Bahasa Prancis yang baru saja dikatakan Ibu Fu dan bahasa Spanyolnya memiliki arti yang sama. Lukisan ini dilukis oleh Ibu Fu pada tahun 2020 di Wushan. Dia terkesima oleh keindahan Wushan. Keindahan Tiongkok tiada duanya di dunia. Jinbi ini bahkan tidak tahu apa yang dilukisnya. Kalian semua salah. Apakah dia benar-benar Jinbi yang asli? Tebing-tebing menjulang tinggi ke langit. Sungai besar bergelombang. Roh-roh menyeret asap. Ini adalah karya penyair dinasti Tang, Li He, yang berjudul Gunung Wu yang Tinggi. Jinbi, bagaimana bisa kau tidak ingat lukisanmu sendiri? Betul. Itu Gunung Wu. Ini adalah lukisan yang kubuat di Gunung Wu bertahun-tahun lalu. Aku telah membuat begitu banyak lukisan sepanjang hidupku. Mana mungkin aku bisa mengingat semuanya. Lihat ini apa. Siapapun yang berani menghinaku lagi dan meragukan identitasku. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Jiang Cuihua bahkan mencuri capku. Kau terus-menerus mengatakan kau adalah Jinbi. Dan lukisan ini adalah karyamu. Apakah kau punya cap Jinbi? Yuxin, apakah kau benar-benar Jinbi? Aku bisa membuktikan siapa Jinbi. Betul, Bai Cheng adalah editor Jinbi. Dia pasti tahu siapa Jinbi yang asli. Kakak Bai Cheng, tidak bisakah kau sekali saja membantuku? Cuihua, kenapa kau masih keras kepala? Hadirin sekalian, Fang Yuxin adalah Jinbi yang asli. Apa yang dikatakan Bai Cheng sama sekali tidak bisa dipercaya. Sebelumnya dia bilang Nyonya Fu adalah pelayan. Sekarang dia bilang dia adalah Jinbi yang terkenal itu. Apa buktimu untuk membuktikan apakah yang kau katakan itu benar atau bohong? Benar, Bai Cheng. Kau adalah editor penanggung jawabku. Kenapa kau berbohong? Mungkinkah karena kau diam-diam menyukai Nyonya Fu? Jadi, kau memihaknya? Ini sangat mengecewakan. Ya Tuhan,
Editor penanggung jawab ini ternyata punya hubungan dengan Nyonya Fu. Tidak heran Nyonya Fu berani menyamar sebagai Jinbi. Jangan menuduh sembarangan. Aku dan Bai Cheng bukanlah seperti yang kau pikirkan. Jiang Cuihua, Kau sangat mengecewakan kami. Jinbi, meskipun posisimu terhormat, kau tidak bisa sembarangan memfitnah istriku. Karena kau bilang kau Jinbi yang asli. Bagaimana kalau kita langsung bertanding melukis di sini? Kau ini siapa? Berani-beraninya menantangku melukis di sini. Hanya karena dia istriku, aku menjaminnya dengan grup Fu. Jika kau benar-benar Jinbi, mengapa kau takut bertanding melukis dengan istriku? Memang, meskipun dia bilang dia adalah Jinbi yang asli, tapi dia selalu ragu-ragu. Melukis pun tidak berani. Apakah dia benar-benar Jinbi yang asli? Jinbi selalu mengadakan pameran di dalam dan luar negeri. Jinbi ini bahkan bahasa Inggris dasar pun tidak mengerti, seperti buta huruf. Mungkin saja dia mencuri cap Jinbi yang asli, palsu. Baiklah, aku memang Jinbi. Kawa-kawa, jangan menyesal. Hanya melukis saja. Siapa yang tidak bisa? Mungkin bakat ini juga aku miliki. Aku tidak butuh meja. Langsung saja letakkan papan lukis di atas penyangga. Siapkan beberapa ember tinta. Kenapa kamu tidak melukis? Aku akan menyelesaikannya dalam sekali tarikan nafas. Aku beri kamu waktu setengah jam dulu. Setengah jam? Aku sudah selesai melukis. Sombong sekali. Lukisan tinta Cina apa? Bisa selesai dalam setengah jam. Benar-benar lelucon. Ini adalah lukisan tinta tumpah yang legendaris. Apakah ini akar pohon? Apa yang dilukis ini? Kenapa tidak mengerti? Lukisanku sudah selesai. Sudah selesai melukis? Lukisan apa-apaan ini? Kamu melukis hitam yang penuh warna ini. Dan kamu berani membandingkan lukisanmu denganku. Baik. Tingkat niat mendahului kuas ini, melalui gradasi tinta yang pekat, encer, kering dan basah, serta sapuan kuas yang ringan, berat, lambat, dan cepat, telah terwujud dengan sempurna. Tidak diragukan lagi, hanya Jinbi yang asli yang bisa melukis karya seni sedalam ini. Jiang Cuihua, apa kamu masih mau melanjutkannya? Apa yang tidak bisa kulukis? Jiang Cuihua, hentikan saja. Cap ini terbuat dari batu akik merah dan biru. Ini adalah satu-satunya di dunia. Ada CCTV di studio. Cap ini kamu yang mencurinya. Cap ini bernilai jutaan. Kamu tidak mungkin ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara karena tuduhan pencurian, kan? Ada CCTV di studio? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Yuxin, aku salah. Aku tidak seharusnya gelap mata dan mencuri capmu. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kamu tidak akan benar-benar membiarkanku masuk penjara, kan? Dia memang penipu. Sungguh tidak tahu malu. Orang itu... Dia benar-benar Jinbi yang terkenal itu. Di studio lukis sama sekali tidak ada CCTV. Aku hanya menggertakmu. Fang Yuxin, kau ini... Satpam, cepat, seret orang gila ini keluar. Aku akan membunuhmu. Fang Yuxin, aku membencimu. Yuxin, ternyata kau benar-benar Jinbi. Kau sangat mengejutkanku. Mulai hari ini, aku, Jinbi, bersedia bergabung dengan grup Fu. Akan maju dan mundur bersama grup Fu. Membantu grup Fu menjadi lebih kuat dan besar. Mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagus. Untuk apa kau mencariku? Untuk memamerkan bahwa kau adalah Ratu Lukisan Tionghoa yang terkenal. Selam, Jinbi. Aku juga Ibu Fu. Bagus. Kau menikah dengan Fu Yunsan. Kau hebat. Kau menang, kan? Jiang Yo.
Waktu itu aku menelpon Fu Yunsen. Kau yang mengangkatnya. Kau bilang dia sedang mandi. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Dia sedang mandi. Menurutmu, apa yang kami lakukan? Tentu saja melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jiang Yu, kapan aku pernah berduaan denganmu di satu ruangan? Kakak Yunshen, kenapa kau di sini? Kapan aku pernah mandi di depanmu? Bukan seperti yang kau pikirkan. Yunshen, ini sekretarismu yang hebat. Dia paling pandai memprovokasi dan berbohong. Jiang Yu, mulai hari ini, kau dipecat dari jabatan sekretaris grup Fu. Pergi dari Jiang Cheng. Aku dan Ibu Fu tidak ingin melihatmu lagi. Maafkan aku. Pergi. Kakak Yunsen, jangan. Wanita yang mengagumimu benar-benar banyak ya. Jiang You, Jiang Cuihua. Cemburu. Yuxin, kita sudah menikah lebih dari setahun, tapi aku belum pernah melamarmu. Aku hanya mencintaimu. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku mencintaimu. Suamiku, aku juga mencintaimu.